Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita bisa sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah yang hadir di pagi hari ini semuanya tampak segar ya Bu ya. Udah mandi ya Bu? Udah pada makan juga kan ya Bu? Kok udahnya habis udah terus ketawa sih Bu ya? Kapan mandi terakhir? Ya tahun lalu ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir di sini semua dan pemirsa di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang pertengkaran keluarga. Kita akan dengarkan dulu Mama memberikan tausiah sebelum ibu-ibu yang ada di sini bisa bertanya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Kita membahas tema tentang pertengkaran keluarga Ma. Biarpun kelihatan dari luar keluarga itu atau harmonis pasti di dalam ada gejolak-gejolak. Nah gimana supaya gejolak-gejolak ini nggak sampai membubarkan keluarga itu Mas? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu pertengkaran keluarga. Keluarga. Yang namanya keluarga ada suami, istri, ada anak-anak. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Yang namanya suami istri latar belakangnya berbeda. Dari suku yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, mungkin bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, semuanya berbeda. Disatukan dalam satu wadah yang disebut rumah tangga. Tidak mudah, karena masing-masing membutuhkan saling pengertian. Tanpa saling pengertian, saling mengerti, saling menolong, saling membantu, sulit. Rumah tangga yang disebut sakinah, mawaddatan, warahmah itu akan dalam genggaman kita. Karena tidak selamanya yang namanya rumah tangga itu enjoy sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang percik-percik dalam kehidupan itu ada. Ada berbeda pendapat, ada berbeda paham. Kadang-kadang lagi mesra-mesra, ada omongan sedikit langsung merengut, marah, menanggapinya berbeda. Kemudian suasana jadi tidak nyaman. Dan semua orang yang berumah tangga pasti pernah mengalami ini. Bisa saja masalah timbul dari pihak suami, kadangkala masalah timbul daripada pihak perempuan. Kalau seandainya ada masalah, apa yang harus dilakukan? Suami mengerti tentang istri, istri mengerti tentang suami. Istri ribut, suami diam, dengerin apa kata istri, dihayati, bener nggak? Sekarang suami yang ribut, istri yang diam, jadi saling mengalah. Yang membuat masalah kalau istri ngomong, suami ngomong. Suami ribut, istri ribut. Mana yang mendengarkan? Tidak ada. Akhirnya nggak ada penyelesaian. Kalau istri berbicara, suami dengerin. Apa yang dimaksud? Dimengerti? Ya. Minta maaf kalau salah. Begitu juga kebalikannya. Suami punya masalah, dengerin sama istri. Mengerti nggak? Kemudian saling memaafkan. Harusnya seperti itu. Seandainya saja suami istri mereka berdua dalam sebuah rumah tangga tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada lihat An-Nisa 35. Wa in hiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi sikok, perselisihan suami istri, datangkan satu hakim dari pihak laki-laki, satu hakim dari pihak perempuan. Berunding. Masalahnya apa? Lalu persatukan oleh mereka. Atau barangkali permasalahan pertengkaran rumah tangga timbul karena suami punya selingkuhan. Sebagai istri kita ini, batin kita ini peka deh. Jangan sembarangan Anda sebagai suami. Kita ini peka. Kalau suami mulai selengean di luar, berasa sama kita. Ada apa ini? Ada pijar-pijar, itu tanda yang kita bilang sebut firasat. Kalau ada apa dengan suami kita, itu berasa. Maka istri akan mulai curiga. HP-nya dilihat, takut bau minyak wangi perempuan lain,
takut di jok mobil ada rambut perempuan lain yang keriting, yang ubana dan sebagainya. Jangan senyum begitu, Del. Iya. Itu banyak terjadi itu. Dan itu peka, tidak bisa disembunyikan. Atau barangkali istrinya yang berlaku seperti itu, walaupun suami tidak ada di rumah, itu pasti rasa-rasa itu pasti ada. Jadi banyak masalah yang timbul yang menyebabkan pertengkaran suami istri. Bagaimana mengatasinya? Baik suami maupun istri harus tahu tujuan mereka menikah itu apa. Litaskunu ilaiha, agar mereka tenang dan tentram. Kalau tenang dan tentram artinya permasalahan diuraikan berdua. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam semua urusan. Insya Allah kalau kita sudah kembali kepada tujuan pernikahan yang awal, litaskunu ilaiha, maka percikan apapun yang datang akan bisa kita atasi. Dan insya Allah yang tadinya bertengkar berselisih lama-kelamaan jadi adem lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Bakal pertengkaran dalam keluarga itu kapan kita boleh melibatkan pihak lain, mah? Kadang-kadang kalau nggak selesai suami gitu berdua. istri berdua tidak bisa menyelesaikan, suami mangkreng, istri mangkreng, egonya masing-masing tinggi, merasa paling benar, di situ datangkan orang yang ketiga. Harusnya ada masalah itu segera diselesaikan. Pesan saya pemirsa Antv, kalau Anda punya masalah dalam rumah tangga, jangan disimpan, diendapkan. Kalau Anda endapkan, besok ada masalah diendapkan, mungkin numpuk, wah, mungkin kuat permasalahan, suatu saat jebol kayak gunung meletus. Makanya masalah kecil selesaikan, masalah kecil diurai berdua, dimusyawarahkan, itu lebih ringan menghadapinya. Jadi jangan ditumpuk. Oke, ya baik. Satu orang penanya di segmen ini masih ada kesempatan sebelum kita break. Mana Bu yang ingin bertanya, boleh diangkat tangannya? Ya. Langsung berdiri, Langsung Ibu. berdiri, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Atika dari Majelis Talim Baitur Rahman, Tangerang, Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan. Ya. Yang saya akan tanyakan bagaimana hukumnya suami istri berantem sampai mengeluarkan kata-kata cerai. Bagaimana nantinya besok lusanya udah nyampur lagi, hukumnya bagaimana? Kalau yang ngomong cerai itu suami, jatuh cerai. Makanya suami jangan sembarangan mengucapkan kalimat cerai. Satu kali seorang suami mengucapkan kalimat cerai, bercanda ataupun lagi emosi, itu jatuh talak. Tapi kalau perempuan ribuan kali, ratusan kali mengucapkan cerai, tidak jatuh talak. Cuma saran saya sebagai istri, jangan gampang ngomong cerai, itu artinya mancing. Nanti suaminya bilang, iya gue ceraiin, nyesel baru nyaho. Makanya hati-hati, jangan sembarangan. Kata Bu Atika, suaminya udah bilang ngomong cerai, besok campur lagi, harus ada rujuk. Suami niat akan kembali rujuk, ngomong kepada istrinya, mereka berhubungan suami istri selesai. Tapi maksimal cuma 2 kali, ketiganya nggak boleh rujuk kembali. Begitu Bu Atika. Terima kasih Mama. Kembali. Sama-sama. Ya, Ibu Atika. Ya, oke, kita akan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Dia keder. Iya, dicicil-cicil jadinya kita tabrakan terus ngomongnya jadinya ya. Iya. Mangga. Ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, dan saya akan absen. Ibu-ibu dari Majelis Talim yang pagi hari ini sudah hadir di studio. Bedaknya pada celemotan, ya. Enggak Bu, enggak, bedaknya cakep-cakep kok ya. Oke, ini dia yang pertama Majelis Talim. Ibu-ibu penjaga makam Menteng Pulo. Waalaikumsalam. Ibu suka jagain makam? Suka kabur makamnya? Iya. Menteng Pulo tuh kuburan di sebelah mana sih Bu? Oh, di belakang sini ya? Iya. Sekarang nggak ada yang jaga ini makamnya. Iya. Tapi ini kan yang jagain semua kan, yang bukan yang dijagain kan? Terus saya lihat ada yang dijagain ikut lagi ya. Terima kasih Bu sudah hadir di sini semuanya ya. Dan Majelis Talim yang berikutnya adalah Majelis Talim Baitur Rahman. Waalaikumsalam. Ini dari penjaga makam mana Bu? Oh bukan. Dari mana ini Bu? Daerah? Oh Ciputat tadi ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Al Aska. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Al-Aska dari daerah mana, Bu? Oh, tepat. Ini yang jualan bahan. Pantesan gitu kayaknya guntingan-guntingan kerudungannya masih nggak rata. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, kita masih membahas tema tentang pertengkaran keluarga. Saya akan langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, Bu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uun Mulyani dari Majelis Taklim Muslimat Lemah Abang Sindang Laut Cirebon. Iya. Yang ingin saya tanyakan, berdosakah jika seorang istri tidak mengizinkan suaminya menikah lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kepada suaminya. Apakah suaminya duitnya banyak? Dia bisa berlaku adil? Kalau suaminya punya bini atu aja kagak keurusannya, istri nggak berdosa. Dia aja belum keurusanan sebagai bini, ngapain kawin lagi? Salah kalau istri sudah tidak bisa melayani suami, suami juga punya kebutuhan, sementara suami duitnya banyak, lah yang salah mah itu. Jadi kalau suami duitnya banyak bisa berlaku adil, dari istri yang satu ini kagak kelayanin, dia ngelarang menikah, itu yang salah. Tapi kalau suaminya emang duitnya satu aja kagak keurusanan, minta kawin lagi, harus dicegah emang, jadi ribut gitu mah masalahnya. Mangga CUU. Iya. Kalau dia bilang nanti kan rezeki ada aja. Ada dari mana punya bini atuh jaga kagak keurusanan? Kawin lagi mikir deh. Tapi kan kalau istri mengizinkan suaminya menikah lagi, surga balasannya. Itu yang ngomong bukan hadis Nabi, tapi itu diriwayatkan oleh suami centil. Iya. Jadi walaupun dibolehkan 2, 3, 4 menikah, tapi kalau kemampuan nggak ada ya jangan ya. Tahu diri dong. Iya. Satu aja nggak kelar-kelar urusan. Iya. Ngapa jadi bikin masalah? Tahu lo Ceng, satu aja kameranya ngapain dua-dua ya. Ucen. Oke baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email di hatikahati@ayon.tv dari Hendra Rukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, saya sering cekcok dengan istri saya jika saya mengingatkan istri saya untuk sholat. Meskipun saya sendiri sering lewat, tapi saya tetap melaksanakannya. Kadang-kadang alasannya malas. Bagaimana saya menyikapinya, Mah? Apakah harus keras, lembut, atau bagaimana? Bila keras, dia selalu menentang. Bila lembut, kok nggak ngaruh? Saya ingin kami selalu saling mengingatkan dalam kebaikan, Mah. Anda lihat surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dari panas api neraka. Anda adalah suami. Suami adalah kepala keluarga. Artinya istri Anda, bawahan Anda. Wajib Anda menyuruh, mengajak, memberikan contoh kepada istri Anda buat mengerjakan sholat. Dengan paksaan pun juga harus, karena kewajiban suami. Kalau istri tidak juga sholat, suami kebawa dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya Anda paksa karena dia wajib sholat. Ya, tapi dia bilang sendiri dia sering lewat nih, Mah. Maksudnya sering kelewat gak sholat, mungkin jadi lebih baik diajak sama dia bareng berjamaah, amankan jadi dua-duanya sholat. maksudnya si suaminya nih, dianya Iya, sendiri. lebih baik suaminya ngajak yuk bareng berjamaah, jadi dia juga kagak lewat-lewat kan. Tadi Iya. kan kadang-kadang lewat, dia Begitu. kagak lewat. Hendra Rukmana. Oke, baik, yang berikutnya ibu-ibu dari Majelis Taklim. Silakan. Dari kuburan ada yang mau nanya? Iya, samping kuburan deh ya, silakan. Silakan Bu berdiri. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Azka. Ya. Nama saya Ibu Lela. Saya mau bertanya, Mah. Silakan Ibu Lela. Gimana cara saya punya anak misalnya dibangunin suruh sholat susah mulu, Mah. Apa saya dosa apa, Mah? Kalau dibangunin pada marah. Kita walaupun dia susah dibangunin, itu bapak saya mah dulu pakai air seember, kuyur, ambil di gayung aja cepretin. Kewajiban kita. Anak marah tidak masalah, tidak berdosa. Bahkan kalau didiemin yang dosa kita. Jadi kewajiban Bu Ella. Satu lagi boleh nggak, Mah? Satu aja Ibu Ella ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi iya. wabarakatuh. Oh iya. Yang satu lagi susah ditidurin lagi ya, jadi bangunnya siang terus. Oke baik. Yang berikutnya Bu, ada lagi yang mau bertanya dari sebelah sini, silakan Bu. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Nur Aliyah dari Majelis Taklim Al-Aqsa Lemah Abang Cirebon. Monggo. Yang saya akan tanyakan, mohon penjelasan dari Mama. Saya punya paman mah sakit parah sampai meninggalnya. Itu sholatnya diwakilkan kepada anaknya. Tidak bisa. Sholat tidak bisa diwakilkan. Kecuali kalau puasa. Sholat mah kewajiban individu. Sanggup diri, ini nggak sanggup duduk nggak sanggup berbaring dengan kedipan mata, ngedip nggak bisa dengan hati nggak bisa disolatin. Tidak bisa, walaupun digantikan tetap aja tidak bisa. Terima kasih. Mama. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Ya. pemeriksaan TP dimanapun Anda berada, kalau ada orang tua kita sakit terkapar, itu dituntun sama kita yang sehat, diwudukan, ditayamumkan. Kalau nggak sanggup berwudu, sholat dituntun sama kita. Kalau kita nggak nuntun dia sholat, yang dosa bukan dia, tapi kita yang sehat. Di kita mah, biarin dia udah nggak kuat sholat, kitanya yang dosa. Jadi kita yang nungguin, yang wajib nuntun dia sholat. Iya begitu. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Dan masih ada dua majelis taklim yang belum diabsen. Saya akan absen. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Aqsa Cirebon. Iya, waalaikumsalam. Masih ada yang begini. Masih ada yang begini, ya. Berapa orang Bu ini dari Cirebon, Bu? 30 orang. Terima kasih hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Muslimat Cirebon. Waalaikumsalam. Sama Bu Cirebonnya? Sama ya, tetanggaan. Satu bus? Satu bus atau dua bus kesininya? Semuanya naik di atas? Oh, ada yang diseret, masa enggak ya Bu ya? Terima kasih sudah hadir di sini. Dan masih ada juga ibu-ibu dari penjaga kuburan bersama yang dijagainya di sebelahnya ya. Kita masih membahas tema tentang pertengkaran dalam keluarga. Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan ibu-ibu yang di sini, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Ma, saya Trian. Ma, saya mau tanya Ma, kalau untuk menghindari pertengkaran di dalam keluarga, boleh nggak kalau seandainya warisan itu dibagi sama rata untuk seluruh anggota keluarga? Oke, gitu aja Ma. Makasih Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menghindari pertengkaran, warisan dibagi rata aja lah katanya gitu. Tidak bisa. Karena kita sebagai seorang muslim kembali kepada Al-Quran dengan sunnah Rasul. Al-Quran menyatakan warisan itu laki-laki perempuan 2:1. Jadi walaupun alasan Anda menghindari pertengkaran, kalau orang mengerti tentang agama tidak akan bertengkar. Karena semua kembali mencari ridhonya Allah. Begitu Rian? Iya begitu ya Rian, terjawab pertanyaannya. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, boleh? Silakan Bu, dari sebelah sana ya. Tolong mic-nya diberikan Bu. Oh, iya, yang ini yang berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan adalah Ibu namanya adalah nama saya Adalah? Uramlah Poromle. dari Majelis Taklim Al-Azka Aha, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Iya, silakan Bu. Yang akan saya tanyakan, Adalah? jika terjadi pertengkaran kemudian tidak bisa lagi diselesaikan, terjadi perceraian, maka hak asuh anak kepada siapa kalau anak itu masih SD misalnya? Kalau anak itu masih di bawah umur, itu ibu yang berhak. Karena ayah sulit mengurus anak yang masih kecil. Seperti itu, Bu Romlah. Makasih. Kembali Iya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Bu. Udah duduk ya. Dia ngerti duduk duluan belum disuruh. Iya. Oke, berikutnya Ibu yang dari Menteng Kuburan? Bola. Kuburan ada yang mau Silakan ditanya? Ibu ada pertanyaan. Atau ada yang mau dikubur? Bagaimana perjuangan Anda selama ini menjaga yang dikubur? Oke, baik. Apa ada perlawanan? Iya, iya. Apa pernah ada yang silaturahmi? Iya. Yang paling pojok hati-hati Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliasari dari Majelis Taklim Al-Aqsa Lemah Abang Cirebon. Mangga. Mangga Bu. Yang saya tanyakan mah, bagaimana
apabila ada suami istri, kemudian suami ini misalnya anaknya si ibu, kemudian suami ini lebih mengutamakan kepada ibunya daripada istrinya. Ya. Itu hukumnya gimana? Ya. Emang yang namanya suami mah harus perluin ibunya. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak dengan seorang perempuan yang masih gadis? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang istri kalau dia sudah menikah? Suaminya. Siti Aisyah nanya lagi, siapa yang berhak dengan seorang perjaka, laki-laki yang belum menikah? Ayahnya. Siapa yang berhak dengan seorang suami kalau laki-laki itu sudah menikah? Ibunya. Karena yang namanya anak ini kita yang ngandung, kita yang melahirkan, sampai segede gini kita kan yang ngurusin. Jadi bini tahu diri. Ketika suami kita ngurusin emaknya jangan marah. Justru di situ keberkahan. Di kita mah ada bini yang marah. Ngapain ngurusin dia mulu? Pilih dia apa saya? Tuh bini kurang ajar. Itu berarti dia lupa suaminya dari mana berasal. Jadi berikan kesempatan suami-suami Anda untuk berbakti kepada ibu kandungnya. Di situ amal daripada suami Anda dan keberkahan akan diperoleh oleh orang yang berumah tangga. Jadi istri diurusin tapi emaknya didahulukan. Tanpa emaknya suami Anda bukan siapa-siapa. Sadar Anda. Gitu Bu Eli. Terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu Eli duduknya. Awas Iya. terguling. Sebelah kanan jurang itu Bu Iya. ya. Ngeri Tinggi jatuh banget. di sini. Iya tinggi banget ya. Baik, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Ya, ini dulu ya. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Supriyatin dari Majelis Talim Sindang Laut Cirebon. Iya. Silakan Bu. Saya mau bertanya Mah, maaf ya Mah di luar tema ini. Iya, silakan. Begini Mah, misalkan suami istri sama-sama bekerja Ya. dan sebagai istri ingin memberikan kepada saudaranya, Ya. tapi tanpa sepengetahuan Tidak suami. masalah duit kita. Boleh Mah? Boleh. Tidak berdosa Mah? Tidak. Terima kasih. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu suka ngumpet-ngumpet ngasih saudaranya? Kagak ngumpet-ngumpet duit kita kasih saudara, ngapain ngumpet-ngumpet? Kalau duitnya dari suami? Ya itu yang ngumpet-ngumpet, duit kita kagak ngumpet-ngumpet. Iya. Tahu kan yang tanya duit kita. Nah, duit kita itu ada hak suami nggak dari duit kita? Tidak ada yang kerja kita, lu tahu diri jadi suami. Masa kalau suami kerja ada hak istri? Karena suami kewajiban menafkahi anak dengan istri dan keluarga. Kalau dari suami mah kewajiban, kalau istri mah bersedekah, begitu. Beda nilainya. Enak dong jadi istri. Nah iya, jadi suami juga enak, kagak ngurusin rumah tangga. Iya, bisa kawin lagi kalau istri. Mangga Ibu, silakan. Silakan Bu, yang udah ini ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Haji Maryani Fatah Ya. dari Majelis Talim Baitur Rahman Cipayung Ciputat. Ya. Saya mau bertanya keluar dari tema ya Mas. Silakan. Mengenai bid'ah Mah, bagaimana penjelasannya mengenai bid'ah yang katanya kalau membaca Yasin itu bid'ah, Ya. baca selawat bid'ah, Ya. maulid bid'ah. Ya. Kita kalau ngaji mau pembukaan kan baca Yasin, itu katanya bid'ah Ya. Mah. Mohon penjelasan dari Ya. Mama. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. namanya bid'ah itu sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Nih TV, Oh ya. ini bid'ah. Tuh, kamera itu bid'ah. Semuanya bid'ah, handycam, tustel, kemudian kipas angin itu bid'ah. Yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada itu bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayiat. Bid'ah yang hasanah misalnya TV, kita kan bisa nonton acara agama pagi-pagi itu baik. Ada bid'ah yang sayiat, yang buruk. Bid'ah itu terbagi 5. Ada bid'ah yang wajib, contohnya Al-Quran dibukukan, itu bid'ah. Dulu di zaman Rasulullah SAW hidup, Al-Quran tidak dibukukan. Dihafal oleh Nabi, dihafal oleh para sahabat, ditulis di batu, di kayu, di pelepah korma, yang semuanya disimpan di rumahnya Siti Hafsah, istrinya Nabi, putrinya Umar bin Khattab. Kemudian Rasul meninggal. Sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal. Sahabat yang hidup dia berpikir kalau seandainya Al-Quran tidak dibukukan, dari mana nanti anak cucu turunan kita belajar agama. Maka semenjak zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dibukukan, tidak juga jadi
Ternyata di zaman Utsman bin Affan baru jadi buku, ada yang bilang 5 bundel, ada yang bilang 6 bundel. Al-Quran dibukukan, ini bid'ah tapi wajib. Karena kalau nggak dibukukan, dari mana kita belajar agama? Nah, titik koma dalam Al-Quran juga bid'ah. Patah kasroh doma dalam Al-Quran juga bid'ah. Tapi ini bid'ah wajib. Asalnya Al-Quran ini gundul. Masalahnya yang begini. Boro-boro bahasa Arab gundul, yang gondrong aja nggak bisa. Oke Pak, nanti lanjutkan lagi penjelasannya mengenai bid'ah. Kita harus break dulu sebentar dan kita akan kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita akan mendengarkan penjelasan lanjut dari Mama mengenai bid'ah. Tadi sudah ada bid'ah yang wajib. Ya, bid'ah yang berikutnya Mah, apa Mah? Yang kedua, bid'ah itu bid'ah yang sunat. Manfaatnya banyak, mudaratnya tidak ada. Misalnya rumah sakit zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Misalnya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu bid'ah zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Kemudian juga kantor lurah, kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur, kantor presiden itu bid'ah zaman Nabi tidak ada. Kantor pajak, kantor pertanahan itu bid'ah. Anda lihat, kalau nggak ada kantor lurah, di mana Anda bikin KTP? Kalau nggak ada kantor imigrasi, di mana Anda bikin paspor? Ini bid'ah tapi yang sunat. Manfaatnya banyak, mudaratnya tidak ada. Yang ketiga, bid'ah yang mubah. Misalnya warna baju, belang-belang, kudungan hidung, batik, dan sebagainya kayak begini. Ini bid'ah yang mubah. Allah hanya berfirman dalam Al-Quran, Anda lihat Al-A'raf dalam ayat 31. Ya Bani Adam, hudu, pergilah ke masjid dengan pakaian yang paling baik. Zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik setiap pergi ke masjid. Dalam ayat ini nggak ada perintah baju belang, baju koneng, kudungan hidung, baju batik, baju berem dan sebagainya, tidak ada. Yang penting nutup aurat. Model baju itu adalah bid'ah yang mubah. Warna baju bid'ah yang mubah. Warna merah, kuning, hijau tidak nambah pahala kepada kita. Yang penting nutup aurat. Yang keempat, bid'ah yang makruh. Misalnya di dalam masjid yang pantas ada lampu, ada kipas angin, ada jadwal sholat, ada jam dinding, pantas. Tapi kalau di masjid itu ada kalender, kalendernya gambar cewek yang lagi melintir, misalnya di pantai, itu bid'ah makruh. Kenapa? Bapak-bapak yang sholat tidak khusyuk menghadap kepada Allah, di pikirannya cewek yang lagi di pantai melintir. Itu jadi makruh, merusak pola berpikir orang. Kemudian yang kelima, bid'ah yang haram. Pelacuran dilokalisir, perzinahan dilokalisir, perjudian dilokalisir. Ini adalah bid'ah yang haram. Ibu tadi bilang, ada yang bilang Yasin itu adalah bid'ah. Kata siapa? Yasin itu surat di dalam Al-Quran yang ke-36. Nabi bersabda, likulli sayin qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu punya hati, hatinya Al-Quran surat Yasin. Jadi Yasin dibaca dalam situasi, kondisi bagaimanapun pantas. Ada yang bilang selawat Nabi itu adalah bid'ah. Kata siapa? Bukankah Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dengan malaikatnya bersalawat, apalagi kita. Kenapa? Karena beliaulah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada kita. Ada juga yang bilang tahlilan itu bid'ah. Kata siapa? Ketika saudara kita meninggal dunia, tetangga kita meninggal dunia, Allah dan Rasulnya nyuruh kita nyolatin mayat. Nyolatin mayat 4 takbir. Takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat Nabi, takbir yang ketiga doa buat yang meninggal, takbir yang keempat doa buat keluarga baru salam. Seandainya doain buat yang meninggal nggak akan sampai, tidak bakal Allah dan Rasulnya nyuruh kita nyolatin mayat. Jadi ini adalah bid'ah tadi. Sekarang silahkan ada suka baca Yasin, yuk bareng-bareng. Salawatan, yuk bareng-bareng. Nggak suka, nggak usah ribut. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan Allah ya buat Allah, amalan gua ya buat gua. Begitu Ibu, loh gua ya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Sekarang yang berikutnya ibu-ibu dari Majelis Talim lagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya, udah berdiri tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sumini dari Majelis Talim Al-Azka Cipulir, Kebayoran Lama. Mangga cencum ini.
Ini mah yang ingin saya tanyakan mah. Mangga. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya? Misalnya apanya? Karena selama ini keluarga saya itu ada 6 bersaudara Ya. mah, 3 laki-laki, 3 perempuan. Masih hidup ibu bapak saya, tapi udah sepuh sekali mah. Tapi semua harta warisan itu harta-harta semua termasuk dibagiin. Enggak mah, dikasih kepada anak 1 perempuan mah. Jadi yang lain itu Nggak kebagian. tidak berkuasa. Kita bukan minta ini mah, cuman bagaimana caranya menyampaikan agar orang tua kita itu tidak sakit hati dan kita rukun selalu sampai nanti Cari mah. orang yang berwibawa kepada orang tua Anda tentang perlakuan orang tua Anda tidak benar. Bicara juga kepada saudara kandung Anda yang dikasih lebih banyak bahwa itu tidak sah pemberiannya. Karena suatu ketika seorang sahabat datang berkunjung ke rumah Rasulullah bawa anaknya 1. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah ini anak kesayanganku, anakku 3. Aku berikan kepada anak kesayanganku seorang budak belian yang sangat baik. Rasul nanya, apa anakku yang 2 lagi dikasih? Dia katakan tidak. Kata Nabi, ambil kembali budak beliannya karena engkau harus berbuat adil kepada semua anakmu. Jadi bicara kepada saudara kandung yang diberi banyak tadi bahwa pemberiannya tidak sah karena harus adil sebagai orang tua. Begitu Bu. Udah pernah dicoba mah, tapi karena dibela sama orang tua, jadi dia merasa bagaimana ya mah? Cari orang yang ketiga. Oh ya. Ya. Tokoh agama atau tokoh masyarakat biar berbicara bahwa itulah tidak sah pemberiannya karena harus adil semua anaknya. Terima kasih Mama. Kembali kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Yang dari Menteng Pulau ada yang ingin bertanya kuburan? Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Andriani dari Makam Menteng Pulau. Ya, dari Makam. Ini Mas. Napak nggak kakinya tuh? Iya, napak lah. Ya. Mangga Mbak Andriani. Saya punya anak, kalau disuruh ngaji, suruh sholat Jumat itu malah dia lari. Diomel-omelin malah lari. Berdosa nggak saya ngomelin Mas? Enggak. Terus Anda suruh. Kalau perlu panggil guru ngaji dari mana saja, diajarin antara anak-anak dari kuburan dikumpulin. Biar lebih suka mereka barangkali kalau main di kuburan, di situ belajarnya lebih enjoy saya rasa. Tidak masalah. Yang penting mereka mau ngaji di mana saja. Begitu Bu Andriani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sama yang dijagain sana ya. Iya. Sebentar lagi Abdel nyusul. Iya. Silakan ibu-ibu yang banyak duluan usianya nyusul ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Dan masih membahas tema tentang pertengkaran keluarga. Mah, ini ada pertanyaan dari Anggi nih, Mah. Pertengkaran keluarga itu memang suka terjadi, tapi ini terjadi karena ada orang yang suka ikut campur, Mah. Anggota keluarganya juga, mungkin tante, mungkin omnya. Karena terlalu mau tahu urusan saudaranya masing-masing. Akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, itu gimana, Mah, bilangin orang kayak begitu? Makanya kita kalau sudah punya rumah tangga, suami istri, ada masalah rumah tangga, jangan ngomong sama orang lain, jangan bocor jadi orang. Masalah suami ngomong sama suami, masalah istri ngomong sama istri. Yang jadi ribut itu ribut di rumah tangga, ngomong sama kakak, ngomong sama adik, ngomong sama tetangga, tanggapannya beda, semakin luas semakin sulit menyelesaikannya. Jangan jadi orang pengaduan. Selesaikan berdua. Kalau Anda punya masalah berat, menyelesaikan berdua. Cari orang yang ketiga dengan 2 syarat. Bisa mengurai masalah saya, bisa menyimpan rahasia saya. Jangan sembarangan ngomong. Salah. Yang namanya urusan rumah tangga, ngomong sama semua orang. Ya Allah, Mbak, pegel banget punya laki kayak begitu. Duh, untung saya orang lain belum tentu sanggup. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Ngomong lagi. Rahasia CRW. Jangan jadi orang bocor makanya. Jadi semakin luas permasalahan, semakin sulit menyelesaikannya. Telan sama kita, resiko kawin sama dia, manis pahit telan berdua. Begitu. Ya, pada betul. cerewet sih jadi bini. Iya. Ini mama yang di sini cerewet ya, Bu? Dari mulutnya kelihatan begitu. Iya. Bibirnya tipis. Saya nama ini kurang cerewet. Bibirnya tebal. Iya. Agak berat karena terbawa gravitasi ke bawah. Ya. Oke, baik, ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, masih ada kesempatan, silakan dari Cirebon lagi. Boleh mic-nya mana, Bu? Mangga Ibu, silakan langsung diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Nama saya Endang Sari Purnama dari Majelis Taklim Muslimat Rumah Abang Cirebon. Mangga Mbak Endang. Yang mau saya tanyakan, Ma, ada seorang istri yang sudah dicerai oleh suaminya 3 kali dan rujuk kembali tanpa diseling dengan laki-laki lain. Tidak sah pernikahannya. Karena kalau sudah dicerai 3 kali harus pakai muholil. Ya. Terima kasih. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ma, ini ada juga nih di zaman sekarang nih, misalnya ada Facebook gitu ya, Ma ya. Lagi bertengkar atau lagi ada keributan sama keluarga. Terus nulis di status Facebook, ih sebel banget, suami gue pulang malam terus. Artinya dia membuka rahasia rumah tangga. Perempuan ini bukan istri yang baik. Wahai pemirsa Antv dimanapun Anda berada, jangan rahasia rumah tangga Anda tentang suami, tentang istri dimasukin di Facebook. Sedunia orang baca, nggak tahu malu, rahasia diketahui orang. Telan sama kita. Ngapa sih pakai di Facebook semua orang tahu urusan rumah tangga? Jadi komentar orang kan negatif. Resiko rumah tangga. Mentang-mentang bisa nulis Facebook, apa yang diomong di situ? Malu tahu. Makan sate, makan rambutan, makan sambal, ngomong sama orang. Malu. OTW ke Kalibata, pengen dikubur ya, ke Menteng Pula juga ya. OTW ke Tanah Abang. Tapi kalau melepaskan atau bersyukur gitu mah di Facebook, alhamdulillah baru dapat gaji ke-13 misalnya gitu mah. Boleh nggak itu mah? Sebetulnya boleh-boleh aja, cuman maaf ya. Kita ini hidup harus punya privasi, Del. Tidak harus semua masalah kita orang lain tahu kok. Bagaimana senangnya hidup kita kalau semua rahasia diketahui oleh orang. Boleh jadi kalau orang itu senang dengan kita, suatu saat orang itu akan benci dengan kita. Maka masalah yang begitu senjata buat mereka menghancurkan kita. Jangan sembarang bicara, kita harus punya privasi kok. Mentang-mentang zaman keterbukaan segala dibuka. Blak. Kuburan dibuka, kabur semua orang yang Jadi bahaya. jangan semua dibuka, punya privasi, individu kita nih punya hak. Oke, ya baik. Sekarang satu lagi yang ingin bertanya, Bu. Iya, sudah berdiri Ibu. Kasih. Stop. Ya di situ aja. Jangan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya mau nanya Mama Dede, mantu saya lihat kemarin sholat di rumah saya. Anaknya gemblok di belakang waktu sujud, waktu gini. Dia duduk lagi waktu dia sujud. Apa itu hukumnya? Boleh, tidak masalah. Asal anak itu tidak bawa najis, boleh. Iya, anak laki. Iya, nggak masalah ya. Ya, makasih Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatime si jande bude. Iya. Oh, Ibu belum jande. Jande, bohai. Mama Dede tersemantun ya. Iya. Baik, kita akan mendengarkan, Mama memberikan kesimpulan sekarang. Silakan Mama untuk tema kita pertengahan. Pemirsa, yang namanya rumah tangga menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda. Pasti semua keinginannya tidak akan sama, ada perbedaan. Maka yang penting dalam orang rumah tangga itu saling menolong, saling membantu, saling menasehati, karena saling membutuhkan dan saling memaafkan. Jangan masalah kecil bicara sama orang lain kemudian jadi rame karena tanggapannya akan berbeda tiap orang. Kemudian kalau ada masalah selesaikan berdua. Kalau Anda berdua tidak bisa selesai, panggil satu pihak dari laki-laki, satu orang dari pihak perempuan, bermusyawarahlah Anda. Kalau juga itu berat, cari orang yang ketiga dengan 2 syarat. Yang pertama bisa mengurai masalah Anda, yang kedua bisa menyimpan rahasia kita. Tidak semua orang bisa menyimpan rahasia kita. Tidak semua orang yang bisa meringankan beban kita, memberikan solusi. Harus pilih-pilih orang. Jangan sampai kekurangan, kenegatifan rumah tangga kita jadi senjata buat orang lain untuk menghancurkan rumah tangga kita. Yuk jaga rumah tangga kita. Soal percikan-percikan pasti ada. Ada yang kecil jadi gede, ada yang gede bisa dikecilkan. Oleh karena itu jaga rumah tangga kita oleh kita semua. Karena yang bikin rumah tangga hanya 2, suami dan istri. Demi kelanggengan rumah tangga Anda, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul.
insya Allah mudah-mudahan masalah yang besar pun akan teredam dan lama kelamaan jadi kecil, akhirnya bisa damai dan saling memaafkan. Itu yang kita butuhkan. Iya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua, dari Cirebon, dari Menteng Pulo, terima kasih, dari Ciputat juga terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan ibu-ibu hadir di sini semua dihitung sebagai ibadah dan diganjar pahala yang besar. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.